Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Noval Hakim dengan NIM 125245057. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 dan saya akan menjelaskan tentang proyek PRD kami. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Paranaja Nadif Mulia Saputra dengan NIM 125242016. Yang kedua ada M. Irfan Maghribi dengan NIM 125242019. Yang ketiga ada M. Rizky Aditya dengan NIM 125242033. Yang keempat ada saya sendiri, Olivanto Noval Hakim dengan NIM 125245057. Yang kelima ada M. Safir El Gibraltar Elion dengan NIM 125246062. Dan yang terakhir ada Acut Salma Sabita dengan NIM 125247071. Oke, pertama-tama saya akan memulai dari fakta menarik tentang besi itu sendiri. Jadi besi adalah logam yang paling banyak didaur ulang di dunia. Lebih dari 90% besi tua dari industri konstruksi, kendaraan, dan peralatan rumah tangga dapat didaur ulang tanpa kehilangan sifat aslinya. Ini menjadikan besi sangat ramah lingkungan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, daur ulang besi hanya membutuhkan sekitar 25% energi dibandingkan memproduksi besi baru dari bijinya. Hal ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Dalam ekonomi sirkular, bahan seperti besi juga sangat penting karena bisa diproses berulang kali dalam siklus produksi dan konsumsi tanpa menjadi limbah yang berbahaya. Oke, next. Oke, latar belakang. Jadi, hal yang melatar belakangi kami untuk membuat proyek ini yaitu adanya perkembangan industri global menuju era industri 4.0 yang mendorong peningkatan kebutuhan terhadap material logam, khususnya logam fero atau Fe, yang memiliki keunggulan mekanik seperti kekuatan tarik yang tinggi, dan ketahanan aus yang lebih dibandingkan logam-logam lain. Jadi logam fero ini termasuk bersih murni dan paduannya seperti baja karbon dan banyak digunakan dalam sektor manufaktur dan metalurgi. Namun dalam operasionalnya, proses pemisahan logam fero dan non-fero menjadi tantangan yang penting karena menyangkut efisiensi produksi dan kualitas produk itu sendiri. Untuk itu, dikembangkan alat pemisah logam berbasis kemagnetan yang memanfaatkan metode magnetic separation yang kami gunakan saat ini nih. Jadi, guna memisahkan logam fero tersebut yang bersifat magnetik dan logam non-fero yang bersifat non-magnetik, jadi kami menggunakan pendekatan yang dinilai efektif, efisien, serta mendukung otomatisasi industri yang selaras dengan tuntutan era modern ini. Dalam industri metalurgi, eh, efisiensi produksi itu berarti kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan minimnya pemborosan waktu, energi, dan material. Dalam konteks pemisahan logam, jika logam fero tidak terpisah secara sempurna dari non-fero, maka produk akhir tersebut akan tercampur dan menurunkan mutu dan dapat merusak alat atau proses berikutnya. Tanpa pemisahan logam tersebut yang efisien, logam mungkin diproses berulang kali lebih dari sekali, memboroskan waktu dan meningkatkan konsumsi energi yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi itu sendiri. Oke, next. Jadi selanjutnya tuh di balik saya akan juga menjelaskan dampak-dampak dari peningkatan penggunaan material besi ini terhadap dampak lingkungan itu sendiri. Jadi di balik maraknya permintaan logam besi pada perkembangan industri global menuju era industri 4.0, sektor lingkungan juga menjadi salah satu sektor yang terkena dampak negatif apabila proses pemisahan logam fero dan non-fero tidak dilakukan secara efisien. Dampak yang mungkin terjadi bisa dilihat di sini. Oke, next. Oke, jadi referensi kami untuk melakukan proyek ini yaitu ada penelitian-penelitian yang terlebih dahulu dilakukan. Salah satu yang kami ambil yaitu dari penelitiannya Dr. Anu Yuliane, Sarjana Teknik Muhammad Fauzan Ridwanullah. Jadi beliau ini sudah membuat model dan simulasi pemisahan limbah logam dan non-logam otomatis berbasis Arduino sebelumnya. Tetapi kami juga melakukan invensi-invensi baru yang mengurangi kekurangan-kekurangan pada penelitian sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di proyek yang dilakukan oleh beliau ini, beliau ini memisahkan material metal dan non-metal saja. Sedangkan kalau kami memisahkan material fero dan non-fero. Dan dia juga menggunakan sensor jarak induktif untuk memisahkan material-material tersebut. Kalau kami menggunakan elektromagnet untuk memisahkan material fero dan non-fero. Oke, next. Oke, di sini ada rumusan masalah. Kurang lebih sama seperti di ini ya, karya tulisnya ya. Jadi rumusan masalah yang pertama tuh bagaimana cara merancang sistem pemisahan metal fero dan non fero berbasis Arduino. Yang kedua ada bagaimana mekanisme kerja sistem pemisahan material berbasis Arduino dengan conveyor belt dan elektromagnet.
Dan yang ketiga ada bagaimana keefektifan sistem pemisahan material ferro dan non ferro berbasis Arduino dengan conveyor belt. Dan di sini tujuannya bisa kalian lihat sendiri, kurang lebih sama seperti di karya tulis. Jadi mungkin saya next saja untuk mempersingkat waktu. Oke, yang selanjutnya itu ada rancangan alat. Jadi kurang lebih ini rancangan alat tuh seperti ini bentuknya. Jadi di conveyor belt ini ada 4 segmen, tuh 2, 3, dan di sini tuh satu segmennya tuh hanya untuk tempat di mana elektromagnet itu akan menempel pada material-material ferro. Jadi nanti elektromagnet ini akan tercantum pada robotic arm ini. Jadi nanti robotic armnya akan bergerak ke bawah menuju material-material ini, dan nanti material ferro akan menyatu dengan elektromagnet dan akan dibawa oleh robotic arm menuju wadah yang ferro ini. Sedangkan material-material non ferro otomatis tidak akan terangkat dan akan bergerak menuju wadah non ferro. Seperti ini ada 3 segmen, jadi tiap segmen nanti juga akan dibedakan alat ujinya seperti di slide selanjutnya. Jadi di sini hasil akhirnya bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Jadi hasil akhirnya ya kurang lebih samalah kayak ini. Cuma mohon maaf, hasil akhirnya tuh saya tidak punya foto yang lebih jelas selain ini. Jadi ya sementara seperti ini dulu. Oke, next. Jadi parameter pengujian kami yang pertama tuh elektromagnet mampu menarik dan memisahkan ferro minimal 90% dari material non ferro. Sedangkan yang kedua tuh ada alat mampu mendeteksi dan menangkap material ferro dalam waktu maksimal 10 detik sebelum conveyor belt membawa material tersebut menuju wadahnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah sistem dapat beroperasi secara kontinu lebih dari 2 kali siklus pemisahan. Oke, jadi ini untuk yang tadi tiap segmen tuh alat ujinya beda-beda seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi segmen pertama tuh ada paku ukuran 5 cm sebanyak 15 gram dan kancing seng sebanyak 15 gram. Jadi paku ini berperan sebagai material ferro, sedangkan kancing seng ini berperan sebagai material non ferro. Di sini kami memilih kancing seng tuh karena menurut kami tuh kancing seng tuh paling ideal gitu loh, karena masanya tidak terlalu berat, hanya saja diameternya tuh lumayan besar ya. Dan yang kedua tuh ada baut M5 x 10 baut JF. Ini sebagai material ferro sebanyak 15 gram, sedangkan material non ferro untuk 3 segmen ini sama semua ya. Dan yang ketiga tuh ada baut sebagai material ferro dengan massa 15 gram. Oke, jadi hasil pengujian yang telah kami lakukan pada segmen pertama terdapat 21 paku yang sebesar 5 cm ini, atau kalau diaproksimasi itu sekitar 13 gram yang terdapat pada wadah ferro. Ini otomatis kurang dari 90% ya, karena ada pertimbangan lain seperti tadi kancing seng yang berdiameter sangat besar sehingga menghambat jalannya conveyor belt itu sendiri. Terus yang kedua, di segmen kedua terdapat 9 baut JF atau sekitar 13,5 gram yang terdapat pada wadah ferro. Jadi ini sudah pas di 90% ya. Jadi untuk segmen kedua ini parameternya berhasil. Sedangkan kalau yang di segmen ketiga tuh terdapat 11 baut atau kurang lebih 11 gram yang terdapat pada wadah ferro. Ini juga di bawah parameter keberhasilan karena pertimbangan tadi diameter kancing seng yang terlalu besar sehingga menghambat conveyor belt, jalannya conveyor belt. Oke, terakhir kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat pemisah logam berbasis elektromagnet berhasil memisahkan logam ferro dan non ferro secara efektif. Tapi terdapat beberapa catatan bahwa beban material yang terlalu berat dapat menghambat jalannya conveyor sehingga menyebabkan kinerja alat kurang maksimal. Terbukti pada hasil percobaan bahwa tidak semua material ferro dapat dipisahkan. Namun dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja magnetic separation terbukti memiliki akurasi dan konsistensi yang cukup baik sehingga dapat mendukung efisiensi dari produksi logam-logam ferro itu sendiri. Dan ini menurut saya sarannya tuh ini ya, saran saya tuh perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut sih terhadap conveyor belt kami tadi agar dapat berjalan secara lancar walaupun beban yang ditanggung tuh cukup berat ya, dan diameter yang ditanggung juga cukup banyak. Oke, saya rasa itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.